Kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita melihat video pembelajaran ini, Ibu perlu mengingatkan bahwa walaupun kita belajar melalui video pembelajaran, kalian wajib untuk mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, agar apa yang menjadi tujuan dari video pembelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik. Ibu juga perlu mengingatkan bahwa walaupun kita belajar melalui video pembelajaran, kalian juga harus tetap menyediakan alat tulis agar apa yang penting yang perlu kalian catat dapat kalian catat di buku catatan kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema hidup bersih dan sehat dengan subtema hidup bersih dan sehat di rumah. Dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian mampu memahami konsep lingkungan rumah yang sehat. Yang kedua adalah kalian mampu mengetahui cara menjaga kesehatan di rumah. Dan yang ketiga, kamu mampu membandingkan dua bilangan cacah 0 sampai 20. Dalam hal ini kamu mampu membandingkan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Dan yang terakhir adalah kalian mampu mengurutkan bilangan cacah 0 sampai 20 dari yang paling kecil. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, kita lihat bersama, tahukah kamu perbedaan mendasar dari dua gambar berikut? Kita lihat gambar pertama dan kedua. Oke, kita lihat dengan jelas bahwa kita lihat di gambar pertama itu tidak ada sampah yang berserakan. Tanamannya ditata dengan rapi dan rumahnya terlihat bersih. Yang berikut kita lihat gambar kedua. Ya, rumahnya terlihat tidak terawat, banyak sampah dedaunan yang berserakan, banyak rumput liar yang tumbuh dan juga bunga-bunganya tidak ditata dengan rapi. Nah, dari dua gambar tersebut kita mengetahui konsep atau maksud dari lingkungan bersih dan sehat. Nah, bersih itu secara sederhana artinya bebas dari kotoran atau tidak ada sampah atau kotoran yang berserakan. Sedangkan rapi artinya teratur atau tersusun dengan baik. Ya, dalam hal ini kita lihat ada perlengkapan-perlengkapan mungkin yang disimpan pada tempat yang sesungguhnya. Yang berikut indah artinya enak dipandang. Nah, lingkungan yang bersih membuat kita sehat. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, baik pada lingkungan sekitar maupun pada tubuh kita sendiri. Dalam hal ini, kita bisa menjaga lingkungan sehat itu dengan menjaga lingkungan di sekitar kita dan juga merawat tubuh kita sendiri. Nah, kita lihat bersama contoh lingkungan rumah yang tidak bersih dan tidak sehat. Kita lihat dari gambar pertama ya. Lihat kita gambar pertama itu ada sampah yang banyak berserakan. Padahal ada tempat sampahnya, tapi sampahnya tidak ditata atau tidak dibuang pada tempat sampah. Yang berikut kita lihat ada banyak tumpukan piring kotor. Yang berikutnya lagi ada sampah-sampah yang dibuang di selokan bukan pada tempat sampah. Nah, kita lihat contoh lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Yang pertama, sesuai dengan kondisi kita sekarang yang tidak baik-baik saja karena penyebaran COVID. Nah, di depan lingkungan rumah yang bersih dan sehat itu sesungguhnya harus ada tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, sehingga siapapun yang masuk atau ketika kita keluar rumah dan ingin kembali ke rumah, wajib untuk cuci tangan terlebih dahulu. Yang berikut kita lihat adalah ada perlengkapan dapur yang disusun pada tempatnya, disimpan pada tempatnya. Walaupun dapurnya sederhana, tapi tetap terlihat rapi. Artinya, semua barang-barang disimpan pada tempat yang semestinya. Yang berikutnya adalah kamar mandi dan kamar WC yang bersih. Tidak ada genangan air. Jadi, walaupun kamar mandi dan kamar WC-nya terlihat sederhana, namun tetap harus rapi dan bersih, sehingga tidak menjadi sarang nyamuk, sarang lalat yang bisa membuat
tubuh kita tidak sehat. Yang berikut, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan di rumah? Nah, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu mandi. Ya, wajib bangun pagi itu wajib mandi. Mandi itu pakai sabun, jangan lupa gosok gigi pakai odol, bersihkan kuku kaki, kuku tangan. Yang berikut wajib cuci tangan. Nah, cuci tangan ini itu kapan saja kita, sebelum makan, sesudah makan, setelah kita bermain, sebelum tidur, atau ketika kita dari luar rumah, kita masuk lagi ke dalam rumah, kita wajib cuci tangan. Apalagi dengan penyebaran virus corona yang semakin merajalela, itu wajib sekali untuk kita selalu cuci tangan. Yang berikutnya adalah cuci piring. Nah, ini kita mencuci semua perlengkapan kotor yang ada di rumah. Ibu rasa siswa kelas 2 juga sudah bisa ya bantu bapak mama untuk membersihkan piring atau cuci piring, cuci pakaian sendiri ya, supaya tidak ada pakaian kotor. Setelah itu bersih rumah, itu mulai dari dalam sampai dengan halaman luar, dan sampahnya dibuang pada tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Setelah itu sampah juga dipisahkan, sampah plastik dan juga sampah yang bukan sampah plastik. Nah, yang berikut, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan di rumah? Secara garis besarnya tadi sudah ditunjukkan lewat gambar. Nah, secara sederhananya lagi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tadi menjaga kebersihan badan atau tubuh kita dengan mandi, gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan, terus berpakaian yang bersih. Yang berikut adalah menjaga kebersihan rumah. Nah, contohnya itu kita sapu, ngepel, cuci piring, cuci pakaian, menata peralatan rumah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Kalau ada taman, ada bunga, bunganya ditata dengan rapi. Kalau ada jendela kaca apalagi harus dibersihkan. Yang berikut adalah makan makanan yang bersih, sehat dan bergizi. Setelah itu istirahat yang cukup. Jadi siang itu jangan hanya bermain. Kalau bapak mama minta istirahat, harus istirahat. Yang berikut adalah olahraga teratur. Contohnya jangan terlalu sering kemana-mana menggunakan kendaraan. Kalau jarak tempuh perjalanan kita cukup singkat, kita bisa jalan kaki saja. Yang berikut, sering memeriksakan kesehatan ke rumah sakit. Artinya, tidak tunggu kamu sakit dulu, kamu flu dulu, kamu demam dulu. Tetapi ketika ada waktu tertentu, wajib untuk memeriksakan kesehatan ke rumah sakit. Nah, tahukah kamu salah satu cara menjaga kesehatan adalah sering mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan segar. Jadi kalau bapak mama minta makan sayur, itu wajib makan sayur karena itu untuk menjaga kesehatanmu. Buah-buahan segar juga wajib untuk kamu konsumsi. Yang berikut kita bicara tentang buah-buahan. Sekarang ibu ingin tahu berapa jumlah buah pada gambar di bawah. Ibu yakin siswa kelas 2 tentunya sudah bisa berhitung ya, 1 sampai 100, apalagi kalau sampai 20 saja. Nah, tahu kan berapa jumlah buah di bawah ini? Yang ada pada gambar ada buah pisang dan juga buah apel. Kita lihat buah pisangnya ada 2 buah dan buah apelnya ada 3 buah. Nah, dari buah pisang dengan buah apel, manakah jumlah yang lebih sedikit? Lebih sedikit tentu saja itu adalah buah pisang, itu 2 buah. Dan buah apelnya itu lebih banyak karena berjumlah 3 buah. Ibu yakin siswa kelas 2 pasti tahu ya mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Yang berikut, berapa jumlah buah berikut? Ada buah pisang, buah apel, dan buah pisang yang warnanya lebih kuning. Nah, kita lihat gambar pertama ini buah pisang, jumlahnya berapa ya? Oke, jumlahnya ada 2 buah.
Buah apel ada 3 buah. Dan buah pisang terakhir itu berjumlah 1 buah. Nah, dari ketiga gambar buah tersebut, urutan jumlah buah dari yang paling sedikit. Oke, kita lihat yang paling sedikit yang mana ya? Yang paling sedikit ada buah pisang yang terakhir tadi yang lebih kuning ya, warnanya itu berjumlah 1 buah. Yang berikut ada pisang lagi yang warnanya tidak terlalu kuning ya. Itu jumlahnya 2 buah. Dan yang terakhir yang paling banyak adalah buah apel yang berjumlah 3 buah. Nah, jadi urutan jumlah buah yang dari yang paling sedikit adalah buah pisang warna kuning, buah pisang yang tidak terlalu kuning, dan buah apel dengan jumlah 1, 2, dan 3 dalam bentuk angka. Nah, itu urutan dari yang paling sedikit. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu memberikan beberapa latihan soal. Dan latihan soal ini wajib untuk kalian kerjakan dan nanti akan Ibu kumpulkan. Ya. Yang pertama, tulislah kegiatan apa saja yang biasa kamu lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan rumahmu. Yang biasa kalian buat di rumah ya, dari bangun pagi sampai tidur malam. Kira-kira apa saja yang biasa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan rumahmu? Yang kedua adalah bandingkan mana yang lebih banyak dan yang lebih sedikit, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Yang pertama itu bandingkan mana lebih banyak, 5 buah mangga atau 3 buah pisang. Yang kedua adalah mana yang lebih banyak, 9 buah jeruk atau 13 buah tomat. Nah, nomor yang ketiga adalah urutkan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Ya. Yang paling sedikit itu berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa. Nah, soalnya itu urutkan dari yang paling sedikit, 4 jagung, 2 labu, 7 advokat. Nanti anak-anak urutkan dari yang paling sedikit jumlahnya. Yang keduanya itu adalah 11 melon, 6 apel, dan 9 jam. Ingat, latihan soal ini dikerjakan secara mandiri ya. Dan Ibu akan mengumpulkan hasilnya. Nah, anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini saja ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Ingat, tetap belajar dan menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M, yakni menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.